Apa yang membuat seseorang mampu menembus kebodohan dan melihat realitas apa adanya? Di tahun 1940-an, di tengah pengasingan dan keterbatasan, seorang pejuang intelektual Indonesia menulis sebuah karya yang menjawab pertanyaan itu. Namanya Tan Malaka, dan karyanya adalah Madilog, Materialisme, Logika, dan Dialektika. Bukan sekadar buku filsafat, ini adalah senjata berpikir yang bisa mengubah cara kita memandang dunia. Madilog bukanlah bacaan ringan. Banyak orang mencoba membacanya dan menyerah di halaman pertama. Bahasanya berat, konsepnya asing, dan konteks sejarahnya jauh dari kita. Tapi di balik semua itu, Madilog menyimpan metode berpikir yang sangat praktis dan relevan. Tan Malaka menulisnya dengan satu tujuan mulia, membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu tahayul, feodalisme, dan cara berpikir kolonial yang telah berabad-abad menjajah kesadaran kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita memahami Madilog? Langkah pertama yang paling penting, pahami konteks kelahiran Madilog. Tan Malaka menulis buku ini pada tahun 1943, saat Indonesia masih berada di bawah penjajahan Jepang. Ia sedang diburu oleh Intel dan harus bersembunyi di berbagai tempat. Dalam kondisi terkekang dan penuh bahaya, ia justru menghasilkan karya paling sistematis dalam sejarah filsafat Indonesia. Madilog lahir dari perenungan mendalam tentang mengapa bangsa Indonesia begitu mudah dijajah, dan apa yang dibutuhkan untuk merdeka secara mental. Menurut Tan Malaka, ada dua masalah utama yang membuat bangsa Indonesia lemah. Pertama, dominasi cara berpikir mistis. Masyarakat terbiasa mencari penjelasan melalui mitos, tahayul, dan kepercayaan yang tidak bisa diuji kebenarannya. Kedua, tidak adanya metode berpikir ilmiah yang bisa dipakai oleh rakyat jelata. Madilog hadir untuk menjawab kedua masalah ini dengan memberikan alat berpikir yang rasional, sistematis, dan bisa dipraktikkan oleh siapa saja, bahkan oleh mereka yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Sekarang mari kita bedah inti dari Madilog. Seperti namanya, Madilog terdiri dari 3 pilar utama. Pilar pertama adalah materialisme. Penting untuk dipahami bahwa materialisme di sini bukan berarti materialis atau cinta harta. Materialisme dalam konteks Madilog berarti pandangan bahwa realitas itu bersifat material, bisa diamati, bisa diukur, dan bisa dibuktikan. Tan Malaka dengan tegas menolak penjelasan yang mengandalkan hal-hal gaib tanpa bukti yang nyata. Baginya, untuk memahami sesuatu, kita harus mulai dari fakta konkret. Apa artinya ini dalam kehidupan sehari-hari? Artinya, ketika kamu ingin memahami suatu masalah, jangan mulai dari asumsi atau prasangka. Mulailah dari data. Kumpulkan fakta-fakta yang bisa kamu verifikasi. Tan Malaka mengajarkan bahwa objek mendahului ide. Artinya, realitas material lebih dulu ada, baru kemudian pikiran kita membentuk konsep tentang realitas itu. Ini adalah fondasi dari cara berpikir ilmiah yang menjadi dasar semua kemajuan peradaban modern. Pilar kedua dari Madilog adalah logika. Tan Malaka menekankan pentingnya berpikir secara konsisten dan tidak terjebak dalam kontradiksi. Logika dalam Madilog bukanlah logika formal yang kaku dan penuh simbol, melainkan cara menyusun argumen yang runtut dan masuk akal. Prinsip dasarnya sederhana. Jika premis atau titik tolakmu salah, maka kesimpulanmu pasti salah. Inilah yang membedakan seorang pemikir kritis dari seseorang yang hanya ikut-ikutan tanpa berpikir. Dalam praktiknya, Tan Malaka mendorong kita untuk selalu mengajukan pertanyaan kritis. Apa bukti dari klaim ini? Apakah argumen ini masuk akal? Apakah ada kesalahan dalam cara berpikir saya sendiri? Ia mengingatkan bahwa musuh terbesar dari kebenaran bukanlah kebohongan, melainkan keyakinan yang salah yang tidak pernah diuji. Logika adalah alat untuk menguji keyakinan-keyakinan kita, untuk memastikan bahwa apa yang kita percaya benar-benar didasarkan pada bukti dan nalar yang sehat. Pilar ketiga dan yang paling kuat sekaligus paling sulit dipahami adalah dialektika. Dialektika adalah cara memahami perubahan. Tan Malaka percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak pernah diam. Semuanya bergerak, berkembang, dan mengandung pertentangan di dalam dirinya sendiri. Metode dialektika mengajarkan kita untuk melihat realitas sebagai proses yang terus berubah, bukan sebagai kumpulan fakta yang statis. Inilah yang membuat Madilog begitu relevan untuk memahami dunia yang bergerak cepat. Tan Malaka meminjam konsep dialektika dari Hegel dan Marx, tetapi ia mengadaptasikannya untuk realitas Indonesia. Contoh paling sederhana, kemiskinan dan kekayaan tidak bisa dipahami secara terpisah. Keduanya adalah sisi mata uang yang sama. Penjajah dan yang dijajah adalah satu kesatuan yang saling bertentangan. Dengan memahami kontradiksi ini, kita bisa melihat ke arah mana perubahan akan bergerak. Ini bukan sekadar teori, ini adalah alat analisis sosial yang sangat tajam. Tapi Madilog bukan hanya teori abstrak. Tan Malaka dengan cerdas memberikan metode praktis yang ia sebut sebagai metode ilmiah. Langkah-langkahnya sederhana dan bisa dipraktikkan oleh siapa saja. Pertama, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Kedua, susun hipotesis atau dugaan sementara. Ketiga, uji hipotesis tersebut dengan data dan eksperimen. Keempat, tarik kesimpulan. Dan kelima, ulangi proses ini jika kesimpulanmu ternyata salah. Ini adalah siklus yang sama yang digunakan oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Yang membedakan Madilog dari buku metodologi ilmiah biasa adalah penekanan Tan Malaka pada pembebasan. Ia tidak mengajarkan ilmu untuk ilmu. Baginya,
Metode berpikir ilmiah harus digunakan untuk membebaskan rakyat dari penindasan dan kebodohan. Ilmu tanpa tujuan pembebasan hanya akan menjadi alat baru untuk mengontrol. Inilah yang membuat Madilog bukan sekadar buku filsafat, melainkan manifesto intelektual untuk kemerdekaan sejati. Lalu bagaimana cara praktis mulai memahami Madilog? Saran saya sederhana. Jangan mulai dari bab 1. Bacalah bagian tengah buku yang membahas materialisme dan logika terlebih dahulu, karena bagian awal buku banyak membahas matematika dan ilmu alam yang bisa terasa berat. Alternatifnya, cari buku pengantar seperti Madilog untuk rakyat yang ditulis dengan bahasa lebih sederhana. Atau dengarkan video-video penjelasan di YouTube. Yang terpenting, jangan menyerah. Madilog bukan buku sekali baca. Satu hal lagi yang sangat penting, Madilog adalah alat, bukan kitab suci. Tan Malaka sendiri dengan tegas menolak pemikiran yang kaku dan dogmatis. Ia ingin pembacanya berpikir kritis, bahkan terhadap Madilog itu sendiri. Jika ada bagian dalam Madilog yang tidak kamu setujui, ujilah dengan data dan logika. Itulah esensi dari semangat Madilog, keberanian untuk berpikir sendiri, tanpa bergantung pada otoritas siapapun, termasuk otoritas Tan Malaka sendiri. Pada akhirnya, memahami Madilog bukanlah tentang menghafal isi buku. Ini tentang mengadopsi cara berpikir yang diajarkannya. Mulailah dari fakta, berpikirlah secara logis, pahamilah bahwa segala sesuatu berubah, dan jangan pernah berhenti bertanya. Di dunia yang penuh dengan disinformasi, berita palsu, dan kebingungan, Madilog adalah kompas yang menuntun kita kembali pada akal sehat. Tan Malaka mungkin telah tiada, tetapi metode berpikirnya tetap hidup. Jadi, dari mana kamu akan mulai?